Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS yang sekarang. Pertemuan hari ini melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sebelum memulai, lebih baik, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin pembacaan doanya. Sebelum belajar berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tujuannya mengenai materi ini adalah pertama, kalian bisa menjelaskan apa pengertian permintaan dan penawaran. Yang keduanya, bisa menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kalian pun bisa menganalisis bagaimana hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga, ya. Dan yang tepatnya mungkin dalam pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi. Nah, dalam diskusi ini gambar tentang apa ini? Tentang pasar, Ibu. Tentang Pasar. yang lainnya juga boleh menjawab ya. Jangan hanya Siska, yang lain juga boleh menjawab. Tentang pasar, lalu di pasar itu ada kegiatan apa? Kegiatan penjual dan pembeli, Ibu. Ya, yang lainnya suaranya mana? Ini Siska saja. Boleh ya, kita kan di sini saling interaktif, tanya jawab. Pernah ikut Ibu ke pasar Pernah. tradisional seperti ini? Pernah? Nah, ya. Lalu di sana apa yang biasanya Ibu kalian beli? Sayur-sayuran, Ya, makanan sayur-sayuran. pokok, Ya. keperluan rumah. Apakah harganya itu setiap waktu itu sama? Apa kadang ada kenaikan dan penurunan? Kenaikan, Ibu. Kenaikan, Bu. Atau penurunan. Ya, kadang ada barang yang tiba-tiba naik, adapun ada barang-barang dagangan yang tiba-tiba turun. Nah, ini kita bahas mengenai materi yang sekarang, yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Penawaran. Permintaan dulu. Siapa yang sudah belajar di rumahnya, apa arti dari permintaan? Mungkin ada yang sudah baca karena Ibu sebelumnya sudah memberitahukan bahwa kita akan belajar permintaan. Lalu kalian membuka buku apa itu permintaan? Permintaan demat sebaiknya kalian menempatkan diri kalian Nah, seolah-olah sebagai pembeli bukan agar ya, jenis di sini. diterima. Intinya bahwa permintaan itu adalah permintaan, istilah ekonominya demand, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jadi di sini adalah sejumlah barang apa yang ingin dibeli oleh masyarakat, mau tingkat harganya pada saat naik ataupun turun, ya. Faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, Masyarakat. ya, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, ramalan masa depan. Nah, kalian simak, amati, ya. Jika ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya nanti sesudah Ibu pemaparan slide ini. Harga barang di sini umumnya dalam permintaan, jika harga barangnya turun, maka permintaan akan semakin naik apa semakin berkurang. Misalnya harga cabenya asalnya 50.000, jadi 20.000, maka ibu-ibu akan membeli lebih banyak apa lebih sedikit? Menurut kalian? Lebih sedikit, Ibu. Banyak. Banyak. Lebih sedikit, kenapa Siska lebih sedikit? Kan harganya sudah turun. Lebih banyak, Ibu. Lebih banyak Harga ya. naik, Biasanya permintaan kalau barang semakin lebih sedikit.
turun harganya, Kalau lebih banyak, maka permintaannya semakin tinggi. lebih banyak. Ya, tapi kalau harganya naik, maka permintaannya jadi berkurang. Pendapatan masyarakat di sini umumnya, jika pendapatannya meningkat atau tinggi, maka jumlah permintaannya pun dia akan meningkat. Jika pendapatannya menurun, permintaannya menurun. Misalnya, awalnya gajinya hanya 500.000, maka dia hanya bisa membeli beras 5 liter. Tapi jika pendapatan dia bertambah menjadi 1 juta, maka dia akan membeli beras bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Kenapa kalau penawaran mah harga naik, barang juga naik, tapi kalau Kenapa? permintaan mah harga. Kenapa ibu kalau yang penawaran mah harga naik, barang juga naik? Untuk kelompok 1 adalah Siska, Rifa, dan Samudra. Kelompok 2, Darliah, Ujang Kamaludin, dan Resipa. Benar ya? 1. Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Audio Jungle. Sudah? Audio Jungle. Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Sudah, Bu. Yang kedua, jelaskan hubungan Audio Jungle. jelaskan hubungan Jelaskan hubungan antara permintaan Audio Jungle. antara penawaran, permintaan, penawaran, dan harga. Jelaskan hubungan antara permintaan, penawaran, dan harga. Audio Jungle. Audio Jungle. Sudah? sudah, Bu. Kalau yang ya, sekarang nah ini ada sebuah artikel nih. Judulnya ada Corona dan Ramadan. Permintaan beras naik melebihi 3%. Apa bisa dibaca ini artikelnya, anak-anak? Audio Jungle. Bisa dibaca tidak? Tidak. Tidak, Bu. Ya, tulis dulu aja soalnya. Nanti Ibu besarkan. Ya. Yang ketiga, Iya, Bu. tulis dulu soalnya. Nanti Ibu besarkan artikelnya. Tidak. Apa yang menyebabkan permintaan beras mengalami kenaikan? Audio Apa Jungle. yang menyebabkan permintaan beras mengalami kenaikan? Kalian diskusi lewat WA group seperti biasa. Nanti diskusinya screenshotkan, proses diskusinya nanti screenshotkan, kirim ke Ibu ya. Iya, Bu. Infonya? Ngerti. Audio Jungle. Ya, so. Boleh baca dulu ini artikelnya. Ibu, baik yang presentasi kelompok 1 dulu. Diwakili oleh siapa kelompok 1? Saya, Ibu. Siapa? Siska. Iya, Bu. Boleh nyalakan kameranya Siska. Audio Jungle. Mulai. Nomor 1, apa yang dimaksud permintaan dan penawaran? Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat. Juga matikan dulu. Juga matikan dulu. Enggak, Siska. Bentar, Ibu, bentar, bentar. Audio Jungle.
maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya jika harga Audio barang Jungle. turun maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nomor 3, apa yang menyebabkan permintaan beras mengalami kenaikan? Audio Jungle. Tingginya permintaan akan beras yang membuat harga jual naik. Bukan hanya corona, jelang Ramadan beras pasti naik. Nomor 4, apakah penawaran beras pun mengalami kenaikan? Iya, naik. Setelah corona, beras semakin menaik. Audio Jungle. Nomor 5, apakah dampak yang ditimbulkan dari kenaikan beras? Apa dampaknya? Petani menggulung jaring di lahan siap panen. Pangan nasional setelah terjadi pandemi COVID-19. Terus yang keenamnya, Yang keenamnya, apa yang harus dilakukan agar permintaan dan penawaran berlangsung stabil? Semakin bertambah bantuan sosial dalam menghadapi masa pandemi, jadi banyak permintaan dan masyarakat atau kelompok masyarakat atau pemerintahan dan apa? ya Menyebabkan ketidakseimbangan antara Audio Jungle. pembelian dan produksi. ya. Terima kasih sudah diskusi bahwa yang pertama itu apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Audio Jadi Jungle. kalau permintaan itu adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat pada waktu tertentu dengan berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran itu sejumlah barang yang ditawarkan, yang dijual Audio Jungle. dengan berbagai tingkat harga. Lalu yang kedua pertanyaannya apa? Apa hubungannya? Jelaskan hubungan antara Ya. Hubungan kalau permintaan berbanding terbalik dengan harga, tapi kalau penawaran itu berbanding lurus. Ingat ya. Jadi kalau harga naik, permintaan itu akan turun. Tetapi kalau penawaran akan sama naiknya. Jadi kalau harga naik, penawaran naik. Tetapi kalau harga naik karena beras mengalami kenaikan ya beras karena Audio Jungle. jelang Ramadan sama COVID-19. Lalu apakah penawaran beras pun bertambah? Tidak di sini. Malah penawaran berasnya itu sama. Makanya dampaknya apa? Harganya naik karena penawaran berasnya sama, tapi permintaannya naik. Lalu apa? Perhatikan semuanya. Loh, tadi perhatikan nih. Jadi gimana supaya kalian stabil permintaan dan penawaran terhadap beras? Maka jumlah berasnya harus, ketersediaan berasnya harus tercukupi, ya. Produksi dan distribusi berasnya harus tercukupi. Di akhir pembelajaran ada ujian tertulis, tapi nanti di-share di grup ya. Tes tertulis di grup nanti. Untuk latihan saja ya. Terus jangan lupa anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai pasar. Tetapi untuk pembelajaran daring lagi, Ibu harap kalian itu semangat dan gak usah takut ya. Aplikasinya aktif saja. Jangan dulu live itu. Ibu mau tutup dulu pembelajaran, tapi nanti ada yang akan Ibu sampaikan ya. Ibu terhenti rekam. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Siska tolong baca doa dulu. Setelah belajar berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap Audio jaga Jungle. kesehatan ya. Ya, Bu.